Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Rudi. Kali ini kita akan membahas soal-soal IPA kelas 7 semester 1 untuk topik pengukuran. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita lihat soal pertama. Nadine melakukan beberapa kegiatan untuk mendeskripsikan sebuah tablet PC miliknya. Hasil yang didapat sebagai berikut. Nah, kita lihat pertanyaannya. Kegiatan Nadine dalam mendeskripsikan tablet yang menggunakan alat ukur baku ditunjukkan oleh angka. Nah, baiklah adik-adik, untuk soal ini kita harus tahu dulu apa itu alat ukur baku ya. Nah, alat ukur baku adalah alat ukur yang satuannya sudah disepakati ya. Satuannya sudah disepakati. Nah, sekarang kita lihat pernyataannya satu persatu. Yang pertama, massa tablet 500 gram. Ini satuannya sudah baku ya, berarti ini merupakan alat ukur baku. Kemudian yang kedua, ukuran layar sebesar 2 jengkal orang dewasa. Nah, 2 jengkal menunjukkan satuan yang tidak baku, berarti ini bukan menggunakan alat ukur yang baku ya. Kemudian, tebal tablet setara dengan buku tulis isi 30 lembar. Nah, buku tulis isi 30 lembar bukan merupakan alat ukur yang baku, berarti ini bukan. Kemudian yang keempat, ketahanan baterai sekitar 2 jam untuk menonton video streaming. Nah, 2 jam merupakan satuan dari alat ukur yang baku ya. Berarti ini benar. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah 1 dan 4. Seorang arkeolog menemukan sebuah fosil kayu yang lumayan besar. Arkeolog tersebut mengukur lingkar fosil dengan melilitkan tali. Lalu, tali tersebut ditandai sesuai ukuran kayu tersebut. Selanjutnya, panjang tali sesuai tanda diukur menggunakan penggaris. Metode pengukuran yang dilakukan arkeolog tersebut merupakan pengukuran. Nah, jawaban untuk soal ini adalah pengukuran tidak langsung. Nah, apa itu pengukuran tidak langsung? Pengukuran tidak langsung ini adalah pengukuran yang membutuhkan proses, ya, butuh proses. Minimal ada 2 langkah, ya, minimal ada 2 langkah untuk mendapatkan hasil pengukuran. Nah, kita lihat kembali soalnya. Arkeolog ini ingin mengukur lingkar fosil ya. Nah, caranya pertama melilitkan tali. Ya, ini langkah pertama. Kemudian tali tersebut ditandai. Kemudian tali diukur menggunakan penggaris. Nah, ini langkah kedua. Sehingga barulah didapatkan hasil dari lingkar fosil tersebut. Nah, jadi pengukuran seperti ini dinamakan dengan pengukuran tidak langsung ya. Seorang anggota pramuka melakukan kegiatan menaksir tinggi tiang bendera menggunakan tongkat pramuka. Tongkat pramuka tersebut telah diukur sebelumnya dengan penggaris dan didapatkan hasil panjang tongkat adalah 160 cm. Ketika melakukan proses penaksiran, tongkat ditegakkan sejauh 11 kali tongkat pramuka secara mendatar dari tiang bendera atau setara dengan 17,6 meter. Pengukuran yang dilakukan anggota pramuka tersebut adalah titik-titik. Nah, sekarang kita lihat dari proses pengukuran. Nah, karena yang diukur adalah tinggi tiang bendera dengan menggunakan tongkat pramuka, ini berarti sudah ada 2 kali pengukuran. Nah, pengukuran seperti ini sebagaimana yang kita bahas pada soal sebelumnya tadi, dinamakan dengan pengukuran tidak langsung. Maka jawabannya adalah antara C dan D ya. Berarti ini benar, berarti ini salah ya. Kemudian untuk alat ukur baku, kita lihat satuan dari tiang bendera yang didapatkan. Nah, tingginya adalah 17,6 meter. Nah, ini merupakan satuan baku. Berarti
pengukuran ini menggunakan alat ukur baku. Ya. Nah, sehingga jawabannya adalah C. Sauki ingin mengukur tebal selembar kertas. Alat ukur panjang yang tepat digunakan Sauki adalah, nah ingat adik-adik, untuk mengukur tebal benda yang tipis seperti selembar kertas, kita menggunakan alat mikrometer sekrup. Nah, sekarang kita lihat gambar satu persatu. Yang A ini adalah mistar. Kemudian B adalah meteran panjang atau biasa juga disebut roll meter. Kemudian yang C adalah jangka sorong. Dan yang D adalah mikrometer. Ya, atau mikrometer sekrup. Maka jawaban untuk soal ini adalah D ya. Perhatikan beberapa besaran fisika berikut. Besaran yang mempunyai satuan yang sama terdapat pada angka. Nah, sekarang kita lihat satuan dari masing-masing besaran ini satu persatu. Gaya satuannya adalah Newton ya. Kemudian percepatan meter per sekon kuadrat. Kecepatan meter per sekon. Kemudian momentum adalah kilogram meter per sekon. Dan impuls adalah kilogram meter per sekon. Nah, atau ini bisa juga ditulis Newton sekon. Nah, kalau kita jabarkan Newton sekon itu, nah Newton itu terdiri dari kilogram meter per sekon kuadrat dikali dengan sekon. Nah, sehingga diperoleh kilogram meter per sekon ya. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah 4 dan 5. Sebuah cincin diukur diameternya menggunakan jangka sorong dan diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, diameter cincin sebesar. Nah, soal ini berkaitan dengan pengukuran menggunakan jangka sorong ya. Nah, ingat kembali adik-adik bahwa hasil pada pengukuran jangka sorong kita dapatkan dengan rumus skala utama ditambah skala nonius dikali NSD. Nah, kita lihat skala utama ya. Skala utama ditunjukkan oleh angka 0 pada skala nonius ini ya. Jadi skala utama itu adalah skala utama yang sudah dilewati oleh 0 ini. Berarti nilainya ini ya. Nah, ini adalah 1,5 cm. Ditambah, nah skala nonius adalah skala nonius yang sejajar dengan skala utama. Nah, kita perhatikan mulai dari 0. Nah, yang sejajar ternyata ini. Ya, berarti ini nilainya adalah 4. Berarti 4 dikali NST dari jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Nah, sehingga kita peroleh 1,5 cm ditambah 0,04 cm. Nah, hasilnya adalah 1,54 cm. Nah, jawabannya adalah B. Sepia mengukur tebal papan menggunakan mikrometer dan didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, tebal papan sebesar. Pengukuran menggunakan mikrometer sekrup juga menggunakan rumus hasil sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali NSD. Skala utama adalah skala terakhir yang terlihat setelah skala noniusnya diputar.
Nah, di sini skala utama yang terakhir terlihat adalah 2 ya. Ini nilai 2. Jadi 2 mm. Nah, ingat pada mikrometer sekrup skala utamanya dalam satuan milimeter. Ditambah skala nonius adalah skala nonius yang sejajar dengan sumbu skala utama ini. Jadi kalau kita hitung nilainya ini 30, 31, 32, 33 ya. Jadi 33 dikali NST dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Nah, sehingga kita peroleh 2 mm ditambah 0,33 mm. Nah, hasilnya sama dengan 2,33 mm. Nah, jawabannya adalah A. Soal berikutnya, sebuah wadah berisi penuh dengan pasir ditimbang menggunakan neraca Ohaus didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah itu, pasir diambil dari wadah sebanyak 63 gram. Besar massa setelah pasir diambil ditunjukkan pada gambar. Nah, untuk soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur massa awal pasir ya. Nah, untuk neraca Ohaus, kita tinggal menjumlahkan skala yang ditunjuk pada masing-masing skala. Nah, berarti kita peroleh massa awal ya. Kita tuliskan di sini M1 500 ya, kemudian ditambah sini 60. Kemudian di bawahnya lagi 5,5 ya. 5,5. Nah, kita peroleh massa awal pasirnya adalah 565,5 gram. Nah, kemudian pasir diambil dari wadah sebanyak 63 gram. Berarti ini tinggal kita kurangkan 63. Nah, kita peroleh ini 5. Nah, ini 2, 0, 5. Nah, jadi pasir yang tersisa adalah 502,5 gram. Nah, sekarang kita lihat gambar yang sesuai dengan data ini. Nah, pilihan jawaban A hasilnya adalah 562,5. 562,5. Ya, ingat 562,5. Oke. Berikutnya di sini yang B 400 0 berarti tetap 400. Kemudian ditambah 5,5 berarti 405,5 gram. Kemudian C 462,5 gram. D 502,5 ya. 502,5 gram. Nah, maka jawaban untuk soal ini adalah D. Sebuah mobil bergerak dari kota A menuju kota B, lalu diukur waktunya dan diperoleh hasil seperti gambar berikut. Berdasarkan kegiatan tersebut, waktu tempuh mobil adalah. Untuk melihat hasil pengukuran waktu menggunakan stopwatch, di sini ada dua buah skala, yaitu skala yang kecil pada lingkaran kecil. Ini menunjukkan nilai menit. Kemudian skala yang besar ini menunjukkan nilai detik. Nah, sekarang kita lihat jarum pada stopwatch menunjukkan angka sini ya. Nah, kita lihat satu skala itu nilainya adalah berarti dari ini 0 ya, kemudian di sini 15. Ada 3 skala, berarti 15 kita bagi 3 sama dengan 5. Jadi satu skala itu nilainya 5. Nah, berarti setelah 15 ditambah 5 berarti ini adalah 20 ya. Nah, berarti hasil pengukurannya 20 menit.
Kemudian detik ditunjukkan oleh jarum di sini. Berarti di sini nilainya 30, di sini 35, berarti 36, 37. Berarti 20 menit 37 detik. Nah, inilah hasil waktu tempuh mobil. Sehingga jawabannya adalah B. Perhatikan data mengenai spesifikasi benda di bawah ini. Benda E diukur menggunakan raca Bauhaus dan gelas ukur. Hasilnya sebagai berikut. Di antara benda A, B, C, dan D yang mempunyai massa jenis sama dengan benda E adalah benda titik-titik. Nah, sekarang kita hitung terlebih dahulu massa jenis pada benda E. Ingat ya adik-adik, rumus untuk massa jenis adalah Rho sama dengan massa dibagi volume. Nah, massa kita hitung menggunakan raca Bauhaus. Di sini massanya adalah 0 ditambah 30, berarti massa sama dengan 0 ditambah 30 ditambah 6. Nah, kita peroleh hasil 36 gram. Kemudian volume, kita lihat pada gelas ukur. Sebelum batu dimasukkan, volumenya adalah 60 ml ya. Berarti untuk volume. Kemudian setelah batu dimasukkan, volume cairan bertambah menjadi 80 ml. Berarti volume dapat kita hitung dengan cara 80 dikurang 60 sama dengan 20 ml. Nah, ingat mililiter sama dengan sentimeter kubik. Nah, berarti massa jenis untuk benda E adalah massa 36 gram dibagi volume 20 cm kubik. Nah, kita peroleh hasil 1,8 gram per cm kubik. Nah, sekarang kita lihat data pada tabel. Massa jenis untuk benda A kita peroleh ya, kita tinggal hitung massa jenis ya dengan rumus ini, Rho sama dengan massa per volume. Berarti massa jenis untuk benda A adalah 10/50. Jadi kita peroleh hasil 0,2 gram per cm kubik. Berarti bukan. Kemudian B sama dengan 15/20 ya. Ini hasilnya adalah 0,75 gram per cm kubik. Berarti bukan juga. C 20/80 sama dengan 0,25 gram per cm kubik. Berarti ini juga bukan. Kemudian D 27/15. Nah, ini hasilnya sama dengan 1,8 gram per cm kubik. Nah, sehingga massa jenis benda yang sama dengan massa jenis benda E adalah benda D. Ya, maka jawabannya adalah D. Nah, baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan soal IPA kelas 7 semester 1 untuk materi pengukuran. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.